إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang beriman yang berakal, dia harus yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus yakin atas kudratullah yang maha mampu untuk melakukan apa saja tanpa bantuan makhluknya. Ketika seorang hamba yakin atas kekuasaan dan kebesaran Allah, maka pasti dia akan berusaha untuk menjadi kekasih Allah. Karena dia tahu ketika dia menjadi kekasih Allah, dia akan mendapatkan segala-galanya. Karena Allah maha segala-galanya. Tapi hari ini kebanyakan manusia di antara kita berusaha mati-matian untuk menjadi kekasihnya ghairullah, selain Allah. Untuk menjadi kekasihnya si fulan. Untuk menjadi kekasihnya seseorang. Karena dia hanya mengenal kebesaran ghairullah, selain Allah. Dan dia tidak kenal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak berusaha untuk menjadikan dirinya menjadi kekasih Allah. Karena yang dia kenal adalah kebesaran makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khalaqtus samawati wal ard falam a'ya bi khalqihinna afa a'ya bi radhifataini laka khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa takafaltu 'alaika birizqi fala tat'ab." Dan di penghujung hadis qudsi tersebut Allah berfirman, "Fa in wajadtani wajadta kulla syai'." Wahai hambaku, kalau kamu berhasil mendapatkan cintaku, berarti kau berhasil mendapatkan cinta makhluk-makhlukku. Dan ketika kau gagal mendapatkan aku, hakikatnya kau telah gagal mendapatkan segala kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Seseorang yang berhasil mendapatkan cinta Allah, dia berhasil mendapatkan segala kebaikan karena Allah yang punya segala-galanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seseorang, Allah undang Jibril alaihi salatu wassalam, dan Allah katakan kepada dia, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbuh." Wahai Jibril, aku cinta dia, maka kau harus mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai dia karena diperintahkan oleh Allah secara langsung. Maka Jibril yang menjadi pimpinan malaikat mengumpulkan dan mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit, "Ya ayyuhal malak, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Wahai sekalian malaikat semua, ketahuilah bahwa Allah cinta dengan fulan bin fulan, maka kamu semua diperintahkan untuk cinta kepada dia. Maka seluruh malaikat mencintai dia. Dan keputusan ini dibawa oleh para malaikat sampai ke bumi, sampai ke makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini. Dan mereka semua diperintahkan oleh Allah untuk mencintai hamba kekasih Allah. Cinta Allah itu adalah mahal. Seseorang yang mendapatkan cintanya Allah, dia mendapatkan sesuatu yang sangat mahal dan sangat berharga. Maka kita diperintahkan untuk berusaha
Bagaimana kita menjadikan diri kita ini seseorang yang betul-betul cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu seharusnya sangat mencintai Allah. Sangat mencintai Allah. Itulah sifat orang yang beriman. Ketika kita ingin untuk mendapatkan manisnya iman, maka kita harus berusaha untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada segala-galanya. Salasatun man kunna fihinna wajadahunna halawatul iman. 3 hal yang apabila kita ada di dalamnya, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada segala-galanya yang dia pernah cintai di dunia ini. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya lebih daripada segala-galanya. Itulah hakikat orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Maka dengan tegas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amaran kepada kita, supaya kita mengatur hati kita dan berhati-hati dalam mencintai sesuatu. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum. Katakan, andaikan bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu, wa ashiratukum, dan kerabat dekat kamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kau kumpulkan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perdagangan yang kau takut ruginya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kau cintai. 8 perkara itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Ternyata 8 itu tadi lebih kau cintai dibandingkan cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan, dan sekali-kali Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Apabila kita tidak mau mencintai Allah, maka Allah tidak rugi sedikit pun. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena Allah mampu mendatangkan kaum yang mencintai Allah selain daripada kita. May yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ketika manusia ini sepakat berbondong-bondong tidak mau lagi cinta kepada Allah, maka Allah akan datangkan kaum yang baru, yang mana kaum baru itu mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Jadi ketika kita tidak mau mencintai Allah, Allah tidak rugi, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Maka di samping kita berusaha untuk mencintai Allah dan dicintai Allah, kita juga dianjurkan oleh Nabi untuk berdoa, karena ini sifat yang sangat mahal, sifat yang sangat mulia, yang tidak akan datang dalam kehidupan kita tanpa kita betul-betul berusaha untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, supaya engkau mencintai aku. Wa hubba ma yuhibbuka, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Wa minal amali ma yuballighuni hubbak, dan berikan aku ya Allah, karuniailah aku amalan-amalan yang akan membawaku untuk mencintaimu dan engkau cinta kepadaku ya Allah. Itulah doa yang harus kita minta. Karena mencintai Allah adalah sifat yang mulia. Dicintai Allah adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka kita harus buktikan. Karena ucapan cinta tidak berlaku tanpa pembuktian. Likulli haqqin haqiqah. Wa ma haqiqatu ma taqul. Sesuatu yang hak, yang benar itu ada buktinya. Kau mengatakan cinta kepada Allah, apa buktinya? Di antara bukti bahwa kita betul-betul mencintai Allah adalah kita siap berkorban untuk Allah. Mau merepotkan diri kita untuk Allah. Mau capek untuk Allah. Mau berkeringat untuk Allah. Meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah. Taat dan patuh kepada Allah. Itulah bukti kalau kita ini benar-benar cinta kepada Allah. Tu'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah wa hadha la'amri fil fi'ali badi'.
Lau kana hubbuka sadikan la ata'ta, innal muhibba liman yuhibbu muti. Lisanmu setiap saat mengatakan cinta Allah, tapi perbuatan badanmu hari-hari maksiat kepada Allah. Lau kana hubbuka sadikan la ata'ta. Kalau cintamu kepada Allah itu benar, maka pasti kau akan taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena seseorang yang mencintai, dia pasti akan taat kepada siapa yang dicintainya. Seseorang yang cinta Allah pasti cinta dengan rumah Allah. Seseorang yang cinta Allah pasti cinta dengan firman-firman Allah. Seseorang yang cinta Allah pasti dia cinta dengan seseorang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Itulah bukti nyata bahwa dia cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Seseorang yang cinta Allah, dia senantiasa membasahi lisannya dengan menyebut nama-nama Allah. Man ahabba syai'an kasura min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Hari ini kita katakan cinta Allah. Berapa banyak kita menyebut nama Allah? Berapa banyak kita membasahi lisan kita untuk berzikir kepada Allah? Sehingga ulama-ulama menuliskan arti cinta dalam kitab-kitab mereka. Untuk menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana seharusnya kita mewujudkan cinta kita. Sebagaimana cintanya Amrul Qais kepada kekasihnya Laila. Amurru ala diyari Laila. Uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Wa ma hubbud diyar sagafna galbi. Walakin hubbu man sakanad diyar. Amrul Qais kekasihnya Laila mengatakan, ketika aku lewati kotanya Laila, aku cium setiap pintu dan tembok di kota itu. Bukan pintu dan tembok yang menggetarkan hatiku, tapi karena ada seorang Laila yang tinggal di situ, yang menyebabkan aku cinta dengan semua yang ada di dalam kota itu, dan yang menyebabkan aku selalu menyebut nama dia, karena aku cinta kepadanya. Itulah tanda seseorang yang cinta Allah. Kita harus mencintai apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita harus banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Tanda yang lain kalau kita betul-betul cinta Allah, kita harus patuh dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, apabila kau mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Ikut serta kita dengan sunnah Nabi, bukti bahwa kita cinta Allah. Maka balasannya yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ketika kita buktikan cinta kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan cintanya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من عز الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.